Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfihna fid din wa 'alimna ta'wil. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kita kembali di pertemuan yang keempat pada malam hari ini. Pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Maka kita di pertemuan keempat ini akan berpindah sekarang ke pembahasan tentang hikmah puasa. Apa saja hikmah yang kita bisa dapatkan dari ibadah puasa yang cukup berat. Di antara ibadah yang berat yang kita laksanakan dari berbagai ibadah adalah puasa, sehingga kita bisa mendapatkan motivasi nanti ketika kita mengetahui bahwasanya ada hikmah yang besar di balik pelaksanaan puasa tersebut. Kita baca. Apa? Ini yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Berkata penulis hafizahullah taala, hikmah puasa. Allah Al-Hakim. Di antara nama Allah adalah Al-Hakim. Menurut sebagian ulama, makna Al-Hakim adalah Dzul Hikmah, yaitu zat yang memiliki hikmah atau kebijaksanaan yang sempurna. Ibnul Athir berkata, ada yang mengatakan Al-Hakim bermakna Dzul Hikmah, yang memiliki hikmah. Sedangkan hikmah adalah ungkapan tentang mengetahui sesuatu yang paling utama dengan ilmu yang paling utama. Dan orang yang mengetahui perincian-perincian barang buatan dan mampu membuatnya dengan sempurna disebut hakim. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Para ulama berbeda pendapat tentang apa makna Al-Hakim. Salah satunya adalah Dzul Hikmah, pemilik kebijaksanaan. Apa bijaksana? Bijaksana adalah ungkapan tentang pengetahuan yang paling utama dengan ilmu yang paling utama. Jadi ketika seseorang dia pandai menilai sesuatu dengan penuh kebijaksanaan, dia menilainya dengan penuh kearifan, tepat penilaiannya, tepat arahannya, inilah orang yang disebut dengan hakim. Kalau untuk istilah manusia, orang yang dia bijaksana. Makanya Luqman punya gelar Al-Hakim, Luqmanul Hakim. Dia bijaksana, tepat apa-apa yang dia berikan wasiat atau nasihatnya kepada anaknya. Padahal pendapat yang lebih kuat, Luqman ini bukan seorang nabi, namun tepat apa yang dia sebutkan. Makanya Allah kemudian abadikan nasihat-nasihatnya di dalam Al-Quran. Nah, namun kita kembali lagi, nama Allah Al-Hakim adalah Allah pemilik kebijaksanaan. Ya, Allah mengetahui secara rinci tentang maslahat-maslahat tertentu dengan pengetahuan yang sempurna. Baik, di antara kebijaksanaan Allah. Di antara kebijaksanaan Allah tersebut bisa dilihat dalam syariat yang diturunkannya. Syariat yang Allah turunkan adalah syariat yang sempurna dan memiliki banyak manfaat yang agung, yang tidak mungkin makhluk bisa membuat sebuah syariat yang semisal. Kebijaksanaan Allah tersebut juga bisa dilihat pada pensyariatan puasa yang mengandung banyak hikmah di dalamnya. Berikut beberapa hikmah dari syariat puasa. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam syariat itu hikmahnya sempurna dan mendalam. Meskipun untuk sebagian kita tidak tahu, Allah tidak menjelaskan
Kita tidak bisa mengungkapkannya. Kenapa kok seperti itu? Tapi dalam banyak kasus, ibadah tertentu Allah wajibkan, hal-hal tertentu Allah gariskan harus seperti ini, harus seperti itu. Ada manfaat yang besar di dalamnya. Ya, itu semuanya. Dimulai dari sholat, ada hikmah dari sholat, zakat, ada hikmah dari zakat, puasa, haji, semua ada hikmah di baliknya. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu tanpa ada tujuan, tanpa ada kebijaksanaan di baliknya. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu itu secara sia-sia. Yang penting seperti itu, tanpa jelas tujuannya tidak mungkin. Mesti ada, ya, meskipun sekali lagi terkadang kemampuan kita yang mengungkapkan hikmah tersebut yang terbatas. Dan bisa jadi di dunia ini kita tidak tahu apa hikmahnya seperti itu, kenapa kok demikian. Baru kita mungkin mengetahuinya nanti di negeri akhirat, itu sangat-sangat memungkinkan. Nah, adapun puasa yang menjadi fokus pembahasan kita pada malam hari ini, jelas terdapat banyak hikmah dari puasa yang bisa kita ketahui. Allah yang menceritakannya, Allah yang mengabarkan tentang hikmah puasa dan sebagainya juga diungkapkan oleh para ulama. Dengan ilmu yang mereka miliki, mereka bisa menilai ini dengan sudut pandang yang lebih luas, sehingga mereka menilai ini merupakan bagian dari hikmah ibadah tertentu, termasuk puasa. Nah, adapun puasa kita akan bahas beberapa pada pertemuan kali ini, 5 diantaranya. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi motivasi untuk kita semua dan meringankan bagi kita semua dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang Pertama, dengan berpuasa seorang hamba menjadi hamba yang bersyukur. Para hamba diperintahkan untuk mewujudkan syukur kepada Allah. Allah berfirman, "Washkuruli wa la takfurun." Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar. adalah ibadah yang wajib. Apa hukum bersyukur kepada Allah? Hukumnya wajib. Wajib bagi kita para hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah berdasarkan fi'il amr tadi, berdasarkan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah, "Washkuruli." Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur kepadaku. Maka di situ ada perintah, dan perintah pada asalnya bermakna wajib, sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur. Melakukan amalan ketaatan merupakan salah satu bentuk bersyukur kepada Allah. Karena syukur bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu syukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal ketaatan. 3, kita wajib untuk bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Dengan hati, kita benar-benar berterima kasih kepada Allah SWT dengan hati kita. Lalu dengan lisan, kita memuji Allah, kita mengungkapkan Alhamdulillah. Kemudian dengan lisan juga, di antara bentuk bersyukur dengan lisan adalah seseorang menceritakan nikmat Allah. Diceritakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dalam rangka bersyukur. Dan kemudian juga yang ketiga adalah dengan amal ketaatan. Nah, disinilah letak puasa itu. Puasa merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat terlebih dahulu bahwasanya dalil yang menunjukkan amal itu juga merupakan bentuk syukur. Kita baca. Allah Ta'ala berfirman terkait amal ketaatan yang dianggap sebagai bentuk syukur. "Yu'malu ala Dawuda syukron." Beramalah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Sekali di situ Allah sebutkan, beramallah kalian wahai keluarga Daud, dalam rangka apa? Syukron, ya. Dia mansub sebagai maf'ul li ajlih. Jadi syukron di situ menunjukkan alasan kenapa dikerjakannya amal tersebut adalah dalam rangka bentuk syukur kepada Allah. Beramallah kalian sebagai bentuk syukur. Maka cara bersyukur kita kepada Allah diantaranya adalah dengan beramal soleh. Dan itu juga diperjelas dan ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, ketika Ibunda Aisyah melihat Nabi SAW salat dengan sangat panjang di malam hari sampai kaki beliau pecah-pecah saking lamanya berdiri. Ibunda Aisyah bertanya, kenapa Nabi berbuat seperti itu padahal dosa Nabi telah diampuni yang telah lalu dan dosa yang akan datang diampuni? Apa jawab Nabi kita Muhammad SAW? Afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Maka Nabi salat dengan panjang seperti itu sebagai bentuk syukur.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan amal yang sangat utama dalam mewujudkan syukur tersebut. Perhatikanlah firman Allah Ta'ala berikut. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Baik, sebelum kita lanjutkan, untuk ibu-ibu yang membawa anak kecil mohon bisa dikondisikan tidak mengganggu jamaah ikhwan di depan sini. Baik, ayat ini sudah kita pelajari hari Ahad lalu di Masjid Baitur Rahman Kelidon. Yang menjadi syahidnya, yang menjadi poin pembahasan di situ adalah pada bagian akhir dari Al-Baqarah 185 setelah Allah berpanjang lebar menjelaskan bulan Ramadan, keutamaan Ramadan, bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian Allah sebutkan di bagian akhir tujuannya itu semua adalah la'allakum tashkurun, supaya kamu itu bersyukur, sehingga intinya, nanti kita akan lihat penjelasan lebih banyaknya. Intinya adalah puasa, atau gini logikanya. Di antara bentuk bersyukur adalah dengan beramal, ya. Bentuk bersyukur kepada Allah dengan beramal soleh. Kalau ditanya amal apa yang paling bagus kita kerjakan dalam rangka bersyukur kepada Allah, maka inilah dia jawabannya, puasa. Puasa adalah amal yang paling bagus dalam rangka mewujudkan syukur kepada Allah SWT. Kita akan lihat beberapa dalilnya. Salah satu dalilnya tadi adalah Al-Baqarah 185. Kita baca terlebih dahulu tafsiran Ibnu Katsir rahimahullah terkait maksud la'allakum tashkurun dalam potongan ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah 185 tadi. Ibnu Katsir menjelaskan maknanya, yaitu jika Anda telah menegakkan perintah Allah dengan menunaikan ketaatan-ketaatan dan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang haram, menjaga batasan-batasan agama, maka semoga Anda termasuk dalam golongan orang yang bersyukur. Hingga ketika kita sudah melaksanakan perintah-perintah itu, Allah perintahkan kita berpuasa, kita taat. Allah larang kita untuk makan dan minum di siang hari, kita menjauhi makanan dan minum. Ada batasan-batasan yang di bulan Ramadan. Barang siapa yang dia mengerjakan itu, maka mudah-mudahan dia kemudian termasuk dalam golongan orang yang bersyukur. Sehingga kembali lagi, berdasarkan ayat tadi kita bisa mengambil pelajaran, puasa kita itu adalah salah satu cara atau bukti nyata seseorang itu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas lagi kita akan melihat beberapa hadis berikut. Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinatah faro al-yahuda tasumu yauma asyura faqala ma hadza qalu hadza yaumun salihun hadza yaumun najjallahu bani israila min aduwihim fasomahu Musa syukron qala fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasomahu wa amara bisiyamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Kemudian beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Sebuah hari yang baik.
Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa berpuasa pada hari itu sebagai wujud syukur. Maka beliau Rasulullah menjawab, "Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian Yahudi. Maka kami akan berpuasa pada hari itu sebagai bentuk pengagungan kami terhadap hari itu." Baik, lanjutkan sedikit, perhatikan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari pernyataan orang-orang Yahudi bahwa Musa berpuasa sebagai bentuk syukur, menunjukkan persetujuan beliau. Baik, jadi Nabi hijrah ke kota Madinah. Di Madinah itu sudah banyak orang Yahudi. Jadi perlu diketahui, orang Yahudi pada asalnya mereka tidak bertempat tinggal di Jazirah Arab. Ya, Madinah itu Jazirah Arab. Aslinya orang-orang Yahudi adalah di negeri Syam, mereka di sekitaran Baitul Maqdis. Namun karena mereka sudah mengetahui akan muncul Nabi akhir zaman di sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya, ini disebutkan dalam ajaran agama mereka, Nabi akhir zaman di antara ciri khasnya adalah dia akan muncul di sebuah tempat yang banyak kebun kurmanya. Makanya mereka kemudian menyebar. Orang Yahudi ini menyebar di Jazirah Arab, ada kota-kota yang di mana dia banyak kebun kurmanya. Mereka bertempat tinggal di sana dalam rangka menyambut Nabi akhir zaman ini. Makanya Yahudi banyak di sekitaran Madinah, di sekitaran Khaybar, ini daerah-daerah perkebunan kurma. Nah, inilah yang terjadi. Nabi datang ke kota Madinah, sudah banyak orang Yahudi di situ. Nabi dapati di antara kebiasaan orang Yahudi, mereka berpuasa pada hari Asyura. Nabi tanya, "Mahaza? Apa ini? Kenapa kok kalian berpuasa?" Jadi Nabi bukan heran dengan puasa Asyuranya. Ya, Nabi sudah terbiasa. Dalam riwayat lain dari Ibunda Aisyah disebutkan, Nabi sejak zaman jahiliyah pun sudah berpuasa di hari Asyura. Tapi Nabi heran kenapa orang Yahudi juga ternyata berpuasa pada hari Asyura. Ini yang Nabi tanya. Apa alasan mereka itu untuk berpuasa pada hari Asyura? Mereka mengatakan, "Haza yaumun salih." Ini adalah hari yang bagus. "Haza yaumun najjallahu Bani Israel min aduwihim." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Hari di mana Musa diizinkan oleh Allah untuk membelah lautan, lalu menyeberangi lautan tersebut, lalu Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut tersebut. Itu terjadi pada hari Asyura. Nah, yang menjadi pelajarannya di sini adalah fasamahu Musa syukran. Kata orang Yahudi, Musa berpuasa di hari Asyura sebagai bentuk syukur. Sengaja Musa berpuasa sebagai bentuk syukur. Nabi tidak mengingkari hal tersebut. Ya, Nabi tidak mengingkari hal tersebut. Ada takrir dari Nabi. Kalau itu tidak benar, tentu Nabi mengingkarinya. Nabi akan katakan tidak boleh bersyukur dengan cara berpuasa misalnya. Ini menunjukkan takrir dari Nabi, ini benar. Berpuasa sebagai bentuk syukur adalah sesuatu yang benar. Sehingga sekali lagi pelajarannya adalah puasa itu merupakan salah satu bentuk amal utama dalam rangka bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda ketika mendapatkan nikmat besar tertentu misalnya, bagaimana cara bersyukur? Puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Ini cara paling efektif mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalil lainnya. Dalam hadis lain yang statusnya lemah juga disebutkan, wa hadza yaumus tawat fihi safinatu 'alal judi fasomahu Nuhun syukron lillahi ta'ala. Ia adalah hari mendaratnya kapal Nuh di atas gunung Judi. Lalu Nuh berpuasa pada hari itu sebagai wujud rasa syukur. Ya, jadi dalam sebagian riwayat hari Asyura itu disebutkan sebagai hari juga di mana Allah menyelamatkan Nuh. Ya, hari terjadi banjir besar, lalu Nuh mendarat dengan kapalnya bersama para pengikutnya, selamat di atas bukit Judi. Mendarat, bayangkan betapa tingginya banjir ketika itu sampai kapal itu berlabuhnya di puncak gunung. Ya, kapal berlabuhnya di puncak gunung yang disebut dengan Bukit Al-Judi. Nah, maka kemudian Nuh berpuasa di hari Asyura sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diselamatkan pada hari tersebut. Meskipun secara sanad hadis ini lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah, namun tetap dibawakan oleh para ulama sebagai penguat tentang
keutamaan hari Asyura, tentang keutamaan hari Asyura. Namun yang menjadi pelajaran kita di hadis yang lemah tadi disebutkan syukran lillahi ta'ala. Kenapa Nuh berpuasa pada hari tersebut? Karena Nuh bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan cara berpuasa. Demikian pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, beliau berpuasa pada hari itu sebagai wujud syukur kepada Allah. Beliau bersabda, "Zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku. Ya, Nabi juga puasa Senin sunnah, ya puasa sunnah Senin. Nabi punya kebiasaan. Apa alasannya? Kenapa berpuasa di hari Senin? Di antaranya adalah ini sebagai wujud syukur Nabi. Hari Senin adalah hari yang spesial bagi Nabi kita Muhammad alaihissalam. Beliau dilahirkan pada hari Senin. Beliau pun juga diangkat menjadi seorang Nabi di hari Senin, atau diturunkan wahyu kepada beliau itu pada hari Senin. Kejadian ketika Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam di Gua Hira, di Ghar al-Hira. Yang menjadi pelajarannya sekali lagi adalah bahwasanya Nabi berpuasa sebagai wujud syukur. Sehingga kembali lagi pelajarannya, kalau Anda bertanya, saya mau bersyukur kepada Allah, sudah laku tanah misalnya Pak ya, bersyukur kepada Allah dapat cucu, akhirnya sudah lama menanti dapat cucu, ya berbagai nikmat. Sehingga itulah Allah berikan kita kesempatan untuk berpuasa Ramadan ini dalam rangka mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, maka dia telah menunjukkan bukti dia adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga puasa adalah wujud syukur. Lalu yang kedua yang akan kita bahas adalah selain itu pula puasa juga merupakan ajang untuk melatih kita lebih bersyukur. Kita baca. Selain itu, keadaan berpuasa di Ramadan juga akan melatih kita untuk menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak selama ini diberikan kepada kita. Makan dan minum adalah rahmat Allah Azza wa Jalla yang sering kita lupakan karena sudah menjadi keseharian. Kita merasakan beratnya jiwa dan fisik ketika terhalang dari minum dan makanan. Sehingga yang dapat disyukuri darinya adalah dua hal. Pertama, ketersediaan makanan dan minuman. Kedua, kemampuan untuk menikmati keduanya. Ya, menjadi sadar kita dengan adanya bulan Ramadan betapa berharganya makanan dan minuman itu. Menjadi sadar. Ya, di bulan Ramadan terdampak tubuh kita menjadi lemas sedikit banyaknya, sehingga kita menghargai makanan dan minuman. Selama ini berlimpah ruah, ya, kasratul masas tufqidul ihsas, kalau kata orang Arab. Terlalu banyak itu membuat orang itu jadi dia tidak terlalu sensitif. Kalau terlalu sering dan terlalu banyak, orang kalau melihat Ka'bah itu Pak, terlalu sering Pak, jadi tidak tersentuh lagi dia. Beda kalau orang pertama kali dia melihat Ka'bah, dia menangis, akhirnya bisa melihat Ka'bah secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Kalau dia tidak terlalu sering atau bahkan pertama kali, maka seperti itulah kita, sadarnya kita dengan keberadaan air putih, dengan makanan yang biasa kita konsumsi, kita sangat berpotensi lupa atas betapa berharganya hal tersebut kalau kita memang setiap hari kita menikmatinya. Ketika kita kemudian diberikan kesempatan untuk break, tidak bisa menikmati hal tersebut, kita menyadarinya betapa nikmatnya makanan dan minuman tersebut. Lalu yang kedua juga, kita juga menjadi sadar bahwasanya kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati keduanya. Betapa banyak orang secara kemampuan dia punya kemampuan untuk mengadakan makanan dan minuman, namun tidak Allah berikan kemampuan mereka untuk menikmati makanan dan minuman tersebut. Dia terhalangi, di antaranya mungkin karena penyakit-penyakit tertentu, sehingga kita jadi sadar, oh Allah masih memberikan saya selama ini kemampuan untuk menikmati makanan dan minuman yang ada di sekitar saya, seperti itu. Sehingga kembali lagi, hikmah besar dari puasa yang pertama adalah kita dididik
untuk menjadi hamba yang bersyukur. Lalu yang kedua juga tadi adalah bahkan puasa itu sendiri adalah cara paling ampuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Kedua, menyempitkan jalan setan di tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adama majrad dami. Sesungguhnya setan mengalir dalam diri keturunan Nabi Adam di tempat aliran darahnya. baik. Jadi hadis ini ada konteksnya, ada asbabul wurudnya. Nabi sedang i'tikaf di bulan Ramadan, lalu dijenguk oleh istri beliau, Sofiyah. Lalu Nabi mendekati Sofiyah di dekat masjid, di dekat pintu masjid. Nabi berduaan di malam hari dengan istri beliau, Sofiyah. Lewat dua orang sahabat Ansor di dekat Nabi, melihat Nabi sedang berdua-duaan, mereka mempercepat langkahnya. Ya, ingin dalam tanda kutip tidak ingin mengganggu Nabi. Mereka mempercepat langkahnya. Nabi panggil, "Ala rislikuma, berhenti kalian." Nabi jelaskan, "Innaha Sofiyah." Ini itu Sofiyah, istri saya. Kagetlah dua orang sahabat Ansor itu, Pak. Mereka katakan, "Subhanallah ya Rasulullah, Maha Suci Allah. Apakah engkau masih perlu menjelaskan ini adalah Sofiyah?" Ya, di antara pelajarannya adalah kenapa Nabi menjelaskan? Karena memang wajah para istri Nabi itu tidak terlihat. Ya, kalau wajah Sofiyah itu terlihat, tentu Nabi tidak perlu menjelaskan. Karena memang istri-istri Nabi mereka tertutup, tidak diketahui wajah-wajah mereka. Makanya kemudian Nabi jelaskan ini itu Sofiyah. Tapi tetap para sahabat, dua orang sahabat Ansor ini dia terkejut. Tidak perlulah, maksudnya tidak akan wanita malam-malam ini siapa? Maksud orang Ansor seperti itu. Kami tidak akan berburuk sangka seperti itu. Tidak perlu dijelaskan wahai Rasulullah. Tapi Nabi SAW tetap menjelaskan, ini istriku. Apa kata Nabi kita SAW? Nah, baru Nabi kemudian menjelaskan, aku khawatir setan kemudian akan membisiki sesuatu pada diri kalian, karena inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Karena setan itu mengalir di tubuh anak keturunan Adam di dalam apa istilahnya? Urat darah itu urat ya. Nah, di dalam tempat mengalirnya darah itu, dia mengalir di situ bersama aliran darah, setan itu dia ikut mengalir. Nah, sehingga sebelum kita lanjutkan pelajarannya di situ, Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan, disyariatkan menutup celah-celah prasangka. Memang orang kalau kita terhadap orang lain, kita sebisa mungkin berbaik sangka, husnuzon, positive thinking. Kita melihat orang kok seperti itu ya kita bawakan kepada makna yang positif. Namun kalau kita sebagai pihak pertama, kita harus menjelaskan bahwasanya ini alasannya begini dalam rangka menutup celah buruk sangka. Jangan kita berharap nanti dia tetap positive thinking kok kepada saya, dia tetap husnuzon kok kepada saya. Tidak, tapi kita harus cegah. Jangan sampai orang itu terjerumus kepada buruk sangka disebabkan perbuatan yang kita kerjakan. Meskipun sebenarnya kita tidak berbuat salah. Misalnya yang jomblo-jomblo, ini contoh sudah pernah saya sampaikan, yang belum menikah tiba-tiba terlihat boncengan muter-muter kampung sama perempuan. Ini sangat besar peluang, ini siapa ini? Kok sudah boncengan sama perempuan saja? Seperti itu. Meskipun itu mahramnya misalnya. Nah, dia harus berupaya menjelaskan, ini mahramku, supaya orang lain tidak berburuk sangka. Seperti yang Nabi lakukan. Nabi jelaskan dalam rangka menutup buruk sangka, karena nanti setan di situ bisa bermain. Setan dia bisa bermain. Namun yang menjadi pelajaran kita di sini adalah perlu diketahui, setan itu dia mengalir di dalam urat darah kita semua. Ya, setan dia mengalir di urat darah kita semua. Nah, disitulah kemudian letak hikmah puasa. Kita baca penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tidak ada keraguan bahwa darah terbentuk dari makanan dan minuman. Dan jika seseorang makan atau minum, maka darah tempat mengalirnya setan-setan akan meluas. Sedangkan jika ia puasa, maka tempat mengalirnya setan-setan akan menjadi sempit, sehingga tergeraklah hati melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran.
Ya, sehingga bisa dipahami di situ menurut para ulama puasa bisa menghalangi gerak setan. Karena kita meninggalkan makanan minum itu bisa menyempitkan aliran darah dan membatasi gerak para syaitan. Itulah hikmahnya dari puasa, dan kita pun merasakan ya bagaimana rasanya bisikan setan itu ketika berpuasa menjadi semakin berkurang. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, menahan gejolak syahwat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para pemuda yang belum mampu untuk menikah untuk berpuasa dalam rangka menahan gejolak syahwatnya. Beliau bersabda, "Ya ma'syarus sababi, man istata'a minkum al-ba'a, man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaju fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menafkahi rumah tangga, maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual. ya sehingga jelas di situ Nabi yang sebutkan ya di lanjutan nasihat Nabi kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaknya dia menikah. Apa maksud al-ba'ah? Para ulama berbeda pendapat. Tadi di terjemahan yang kita pakai adalah kemampuan untuk menafkahi rumah tangga. Ya, ini benar. Namun yang perlu diingat juga nafkah tidak hanya nafkah material, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan nafkah di sini, ba'ah di sini adalah kemampuan untuk melakukan hubungan badan. Barang siapa yang dia sudah memiliki kemampuan untuk berzina, maka sudah termasuk dalam perintah Nabi ini untuk menikah. Sebagian ulama kemudian melebarkan makna kemampuan tersebut ke kemampuan finansial, ke kemampuan yang lainnya, kemampuan psikologisnya, kondisi psikologisnya sudah siap atau belum untuk menikah, ya dilebarkan oleh sebagian ulama seperti itu. Nah, namun bukan di situ yang menjadi pelajaran kita ketika Nabi mengatakan menikah itu bisa menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Nabi berikan solusi kemudian bagi orang yang dia memang belum mampu untuk menikah karena kondisi tertentu, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Hendaknya dia kemudian berpuasa ketika dia belum mampu untuk menikah. Lihat, yang menjadi solusi adalah puasa. Nabi sebutkan fa inna lahu wija'un, karena yang namanya puasa itu bisa menjadi pereda, ya, dia bisa menjadi obat untuk gejolak syahwat. Yang namanya puasa bisa menjadi obat untuk gejolak syahwat. Sehingga ini di antara hikmah dari puasa, istilahnya bisa mereset kembali gejolak syahwat seseorang. Resetnya reset tahunan seperti itu. Yang keempat, menumbuhkan jiwa sosial. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, puasa memiliki nilai-nilai sosial, di antaranya melahirkan rasa persamaan di antara sesama kaum muslimin, bahwa mereka adalah umat yang sama, makan di waktu yang sama, dan berpuasa di waktu yang sama pula. Yang kaya merasakan nikmat Allah sehingga menyayangi yang fakir, menghindari perangkap-perangkap setan yang ditujukan kepada manusia. Lain dari itu, puasa bisa melahirkan ketakwaan kepada Allah, yang mana ketakwaan tersebut dapat memperkuat hubungan antara individu masyarakat. Ya, sehingga jelas di antara hikmah dari puasa adalah melatih jiwa sosial seseorang. Tadi ada kesamaan kita ini semuanya ternyata punya kesamaan satu sama lain dengan masyarakat yang lainnya, sesama kaum muslimin, dan juga merasakan nikmat Allah sehingga lebih lembut hati kita, lebih perhatian kita kepada orang-orang fakir. Ya, belum lagi kalau kita melihat kearifan lokal kita di Indonesia, ya, ada buka puasa bersama di mana di situ kemudian berkumpul seseorang, semakin terasa persaudaraannya, semakin terasa ukhuwah Islamiyahnya dalam dia berbuka puasa bersama di tempat kita. Dan juga belum lagi kita berbicara tentang di luar puasa, ya, kita berbicara tentang salat tarawih
Ini ijtima' yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kaum muslimin itu bersatu untuk mewujudkan salat tarawih secara berjamaah. Sehingga di antara hikmah puasa adalah menumbuhkan jiwa sosial. Yang terakhir, kelima, menjadi hamba yang bertakwa. Semua hikmah dalam ibadah puasa tercakup dalam bingkai takwa. Oleh karena itu, takwa adalah hikmah terbesar yang ingin dituju dari puasa. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Diletakkan hikmah takwa ini paling akhir karena inilah dia bingkai utamanya. 4 hal tadi kalau terwujud pada diri seseorang, maka itu semua tercakup dalam bingkai takwa. Orang yang dia bersyukur, itulah dia orang yang bertakwa. Orang yang dia tersempitkan jalan setan pada dirinya sehingga dia tidak mudah untuk dibisiki oleh setan, itulah dia orang yang bertakwa. Orang yang dia menahan gejolak syahwatnya, itulah dia orang yang bertakwa. Orang yang dia punya jiwa sosial, itulah dia orang yang bertakwa. Sehingga hikmah-hikmah sebelumnya itu tercakup dalam tujuan utama yang paling agung dari puasa ini, itulah dia la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ini hikmah utama yang ingin dituju dari puasa. Sehingga demikian pembahasan kita mengenai hikmah puasa. Kita menyisakan sedikit pembahasan pada pertemuan yang lalu mengenai hukum berbuka yang berkaitan dengan sholat ya. Masih ada Mal? Ini ya bahannya kita baca. Berbuka dulu atau sholat dulu? Ya, ini pembahasan tentang fikih berbuka puasa dan sahur ya. Kita pembahasan pada hukum-hukum yang berkaitan dengan berbuka. Ada pembahasan di sini mengenai apakah berbuka puasa terdahulu atau langsung sholat maghrib. Nah, ini yang dibahas di sini. Yang lebih sempurna bagi orang puasa adalah berbuka dengan kurma, kemudian mengakhirkan makan sampai setelah sholat maghrib, agar dapat menggabungkan sunnah bersegera berbuka dan sholat maghrib di awal waktu secara bersama jamaah, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis la sholata bihadratit ta'ami wala wa huwa yudafi'uhul akhbasani, tidak sempurna sholat apabila makanan telah dihidangkan dan apabila dia menahan 2 kejelekan, kencing dan buang angin atau air besar. Atau hadis iza hadarul asya'u wa uqimatis sholatu fabda'u bil asya'i, jika telah tiba waktu isya dan makan malam sudah dihidangkan, maka mulailah makan malam. Atau hadis-hadis yang ada semakna, maksudnya adalah bagi orang yang sudah dihidangkan makanan atau menghadiri jamuan makanan, maka hendaknya dia memulainya sebelum sholat, agar ketika menunaikan sholat hatinya tidak tergoda dengan makanan, sehingga dia sholat dengan hati khusyuk. Baik, jadi ada 2 sunnah di waktu maghrib itu ketika berpuasa. Sunnah yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Sunnah yang kedua adalah menyegerakan sholat maghrib. Di antara sholat 5 waktu, yang harus disegerakan itu adalah sholat maghrib. Sholat asar dan sholat maghrib ini sangat ditekankan untuk disegerakan. Oleh karena itulah, dalam rangka kita mengkompromikan 2 hal ini, kita tetap menyegerakan berbuka dan juga menyegerakan sholat maghrib. Yang dikalahkan adalah makan besarnya. Menyegerakan berbuka cukup dengan kurma, dengan minum air putih misalnya, atau dengan hal-hal yang lainnya yang makanannya ringan, atau istilahnya orang Indonesia adalah takjil ya, makanannya untuk menyegerakan. Dalam rangka menyegerakan berbuka, makan ringan, sholat maghrib baru makan berat. Ini yang lebih afdal sebetulnya ya. Namun kalau memang seperti di sebagian tempat kita disediakan waktu dalam rangka memberikan kesempatan jamaah yang lain tidak berbuka di masjid untuk bisa berjalan kaki ke masjid, sehingga ada waktu untuk berbuka makan di masjid ya, sehingga tidak ada masalah karena memang seperti itu waktu sholat berjamaahnya. Namun kalau kita punya wewenang di situ ya paling afdal tadi
berbuka ringan, kemudian salat maghrib, baru kemudian makan setelahnya. Tadi ada sedikit terjemahnya yang keliru. Iza hadaral asya, bukan telah tiba waktu isya, tapi asya itu makan malam. Jika telah tiba makan malam dan waktu salat ditegakkan, maka dahulukanlah makan malam. Hadis ini untuk orang-orang yang dia lapar, sekiranya dia nanti kalau dia salat dia akan kepikiran dengan makanannya sehingga dia tidak khusyuk. Demikian pembahasan kita. Nafa'anallahu jami'an bima 'allamana wa zadana ilman wa tawfiqan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina wasa'ibad dunya. Wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-warisa minna, waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.